Hai, nama saya Claudia dari kelas LOA 1 MMBL. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan analisa saya mengenai OVO. Konsumen Indonesia sangat mudah menerima produk baru dalam ekonomi digital. Pertumbuhan pasar produk fintech di Indonesia menunjukkan tren yang meningkat, dibuktikan dengan peningkatan baik dari sisi nilai transaksi maupun jumlah startup. Data terbaru yang dirilis Bank Indonesia menunjukkan bahwa transaksi pembayaran digital selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan yang sangat besar. 56 triliun pada 2019, 47 triliun pada tahun 2018, dan 12 triliun pada tahun 2017. E-wallet adalah salah satu tipe dari pembayaran elektronik yang dapat digunakan untuk transaksi secara online melalui komputer atau smartphone. E-wallet menyediakan solusi yang sangat nyaman untuk bisnis apapun dan memungkinkan pelanggannya untuk membeli produk secara online. E-wallet dalam bentuk digital dapat pada perangkat seluler. Melalui e-wallet, konsumen hanya perlu memasukkan informasi satu kali dan dapat digunakan di situs mana saja untuk bertransaksi. Pembayaran uang elektronik atau e-wallet adalah bentuk layanan fintech paling populer di Indonesia, diikuti oleh investasi berbasis web dan layanan bayar kemudian. Transaksi uang elektronik di pasar retail Indonesia naik 173% pada tahun 2020 bulan Januari. Sebelumnya dengan fintech non-bank mendominasi situasi saat Indonesia menuju lingkungan tanpa uang tunai. Transaksi e-money mencapai 15,8 triliun pada Januari tahun ini. Di Indonesia, transaksi digital terbesar datang dari retail, sebanyak 28%, transportasi online 27%, pesanan makanan 20%, e-commerce 15%, dan pembayaran tagihan 7%. Pentingnya memiliki masterpiece sebuah inovasi disrupt. Agar sebuah inovasi bisa diterima secara luas oleh pasar, maka inovasi tersebut perlu melewati beberapa tahap, hingga peluang Anda akan untuk rise above the crowd menjadi semakin besar. 5 kelompok adapters yang perlu dilewati. Pertama, innovators, kedua early adopters, ketiga early majority, keempat late majority, dan laggards. Sebuah inovasi harus mencapai critical mass terlebih dahulu supaya bisa diterima oleh pasar secara keseluruhan. Critical mass adalah jumlah adopters yang dibutuhkan oleh sebuah inovasi bergerak berkelanjutan secara mandiri dan mendorong pertumbuhan selanjutnya. Critical mass terletak di early majority. Ketika sebuah lompatan inovasi diperkenalkan, ia akan tertarik pertama kali yaitu mereka yang ada di kelompok innovators. Orang-orang yang ingin mencoba sesuatu yang baru dan punya kemampuan membayar mahal sebuah inovasi. Berikutnya, early adopters merupakan orang yang berani mengambil resiko. Dan mereka adalah orang yang ingin menciptakan dunia, bukan menerima dunia apa adanya. Early majority yang menjadi populasi terbesar. Mereka adalah kelompok orang yang tidak mau mengambil resiko. Mereka baru mau mencoba inovasi baru. Jika sudah melihat atau merasakan bukti keberhasilannya, oleh karena itu terlebih dahulu mereka akan mencari testimoninya atau rekomendasi dari teman sebelum mereka memutuskan untuk mengadopsi inovasi yang baru. Selanjutnya, late majority. Mereka yang mau membeli produk atau jasa setelah produk jasa tersebut sudah menjadi standar yang dipergunakan oleh semua orang. Laggards merupakan orang yang tidak akan pernah membeli produk atau jasa yang baru. Salah satu platform e-wallet di Indonesia yang masuk dalam 5 besar adalah OVO. Pertumbuhan stabil OVO sebagian besar didukung oleh kemitraan dengan Grab. OVO adalah aplikasi smart yang memberikan kemudahan dalam bertransaksi atau OVO Cash dan juga kesempatan lebih besar untuk mengumpulkan poin di banyak tempat atau OVO Point. OVO merupakan aplikasi pembayaran yang bisa atau serba bisa, simple, instan, dan aman yang siap bantu untuk Anda mengembangkan bisnis dengan sistem tanpa tunai. Jenis keanggotaan OVO ada 2 macam. Pertama, OVO Club, di mana saldo OVO cash hingga 2 juta. Kemudian OVO Premier, di mana saldo OVO cash hingga 20 juta.
gratis transfer ke semua bank, gratis transfer ke sesama pengguna. Strategi marketing yang dilakukan OVO. Kita masuk pertama, segmenting. Segmenting pasar adalah membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang dibedakan menurut kebutuhan, karakteristik, atau tingkah laku yang mungkin membutuhkan produk yang berbeda. Pada dasarnya dua pendekatan segmentasi, yaitu berdasarkan karakteristik konsumen dan berdasarkan responden konsumen. Berikut ini adalah pendekatan segmentasi yang dilakukan oleh OVO. Pertama, segmentasi berdasarkan karakteristik konsumen, di mana demografi dan sosioekonomi. Dalam segmentasi ini, OVO membagi pasar menjadi beberapa kelompok, yaitu segmentasi karyawan, masyarakat umum, dan mahasiswa atau pelajar. Kedua, geografi. Dalam hal segmentasi ini, OVO menentukan tempat beroperasi OVO di kawasan mal-mal besar yang mencakup tempat perbelanjaan maupun restoran. Segmentasi berdasarkan respons konsumen, di mana terdiri dari segmentasi manfaat. Awalnya, konsumen berpikir mencari alat pembayaran online yang memberikan banyak kemudahan dan manfaat. Maka dari itu, OVO datang menjawab, itu semua bukan hanya menyediakan jasa pembayaran online, namun juga menyediakan beberapa banyak fitur-fitur. Strategi selanjutnya, targeting. OVO menargetkan OVO QR Code bisa menjangkau 100.000 usaha kecil atau UKM, usaha kecil menengah, hingga akhir 2018. Sekarang layanan ini telah tersedia dan dapat diakses melalui aplikasi OVO dan Grab sekitar 9.000 UKM di seluruh wilayah Indonesia. Melalui perluasan jangkauan QR Code, OVO akan menjadi satu-satunya platform pembayaran di Indonesia yang telah diterima pada semua jenis bisnis. Dari mahal, dari mall besar, hingga gerai tradisional kecil yang sebelumnya belum pernah tersentuh pembayaran non-tunai. Selanjutnya, positioning. Penentuan merek berfungsi sebagai ide pemersatu utama untuk menginformasikan pekerjaan tim di seluruh organisasi. Analisis pasar dan persaingan penelitian kualitatif dan kuantitatif, jika perlu sesi kerja kolaboratif untuk memfasilitasi masukan dan komentar. Selanjutnya, brand elements. Merek merupakan hal terpenting bagi suatu produk dan merupakan aset terpenting perusahaan. Dengan merek, suatu produk dapat memiliki image dan kekuatan. Ekuitas merek dipandang sebagai nilai tambah pada sebuah merek. Melalui strategi SEO branding, dapat meningkatkan brand equity suatu produk atau jasa. Grab melakukan SEO branding bersama perusahaan dompet digital OVO dengan tujuan untuk meningkatkan brand equity Grab. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa pengaruh SEO branding terhadap brand equity Grab. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, dan verifikatif. Sampel yang digunakan adalah pengguna aplikasi Grab di Jabodetabek yang berjumlah 100 responden dengan 26 item pernyataan dengan menggunakan jenis sampling, purposive sampling, dan teknik sampling non-probability sampling, serta diolah dengan menggunakan software SPSS versi 23 for Windows. Setelah melakukan pengolahan data, dihasilkan nilai dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan pada SEO branding Grab OVO terhadap brand equity Grab, di mana SEO branding memiliki pengaruh sebesar 47,6% terhadap brand equity dan sisanya 52,4% dipengaruhi oleh faktor lain. Marketing Tactics. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemasaran minat pelanggan pada OVO sebagai dompet digital. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dalam arti merupakan studi kepustakaan dengan objek utama berupa buku-buku dan literatur lainnya. Strategi pemasaran yang akan saya gunakan dengan memanfaatkan big data yaitu dengan lebih mengetahui behavior dari konsumen, misalnya lokasi favorit, berapa budget pada umumnya dikeluarkan dan oleh konsumen.
sehingga kita bisa memberikan atau menawarkan promo yang sesuai dengan kebutuhan dan permintaan demand.